Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi bab tahun 1586 sampai tahun 1590. Batas suksesi darah. Terjadi gemuruh, langit menjadi pucat, dan langit serta bumi bergejolak. Seberkas cahaya tebal keluar dari jejak jiwa milik Charlie dan menembus ke langit, membuat lubang besar di langit. Roh jahat yang menggelinding melonjak ke depan, menyapu langit dan bumi, memenuhi dunia dengan kekerasan yang haus darah dan menjungkirbalikkan dunia. Dia berdiri, wujudnya berubah drastis, pola dewa kuno terukir di tengah alisnya, rambutnya yang berdarah beterbangan, dan sepasang mata hitamnya sangat besar, menelan langit dan bumi, memadamkan bintang, dan melakukan semua kekacauan itu. Seluruh dunia, dengan dia sebagai pusatnya, membeku sedikit demi sedikit, dan sebidang tanah iblis yang tidak bersalah dimulai dari telapak kakinya dan menyebar ke segala arah, dan fenomena aneh dari zaman kuno muncul. Dia seperti dewa iblis yang tak tertandingi, seberat gunung, dengan taut terjalin dengan kekacauan, dan hukum menari dengan guntur. Lalu keadaan apa itu, dan apa yang Charlie lakukan? Para biksu dari segala arah merasa ngeri, tidak mampu menahan tekanan Charlie dan aura jahat Charlie sungguh luar biasa, dan mereka mundur satu demi satu. Jelas dia berada di level kuasi suci, tapi dia sangat kuat dan menekan. Apakah dia dalam jalan iblis? Tapi dia tidak lagi memiliki darah iblis. Tidak, ini bukan jalan iblis, tetapi ini batas suksesi darah. Seorang biksu yang lebih tua berseru, terlihat kaget dan sulit mempercayainya. Apa itu batas suksesi darah? Para biksu muda tertegun dan memandang lelaki tua di samping mereka. Itu adalah keadaan garis keturunan yang sangat tersublimasi. Terlepas dari hukum, mana, kecepatan atau kekuatan, itu akan langsung meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Lebih tepatnya, itu adalah keadaan yang hampir abadi dan kebal. Beberapa lelaki tua menarik napas dalam-dalam, dan dalam pikiran mereka, mereka juga terkejut. Tidak ada kematian, tidak ada cedera. Ada keributan dari segala arah. Tidak semua orang bisa membuka batas suksesi darah. Kondisi ini sangat misterius. Bisa dibuka pertama kali bukan berarti bisa dibuka untuk kedua kalinya. Tergantung kesempatannya. Bahkan asal-muasalnya tubuh suci kuno telah diserahkan, Charlie sebenarnya dapat secara paksa membuka batas suksesi darah. Monster ini berada pada tingkat yang menantang surga. Terlalu banyak orang yang terkejut dan hati mereka bergetar. Charlie, aku benar-benar meremehkanmu. Di atas tahta, putra Dewa Peri, Cecilia dan yang lainnya semua mengertakkan gigi, seolah-olah mereka juga mengenali keadaan Charlie saat ini. Batas suksesi darah, batas garis keturunan, siapapun yang bisa membuka keadaan ini, pilih saja satu, itu bertentangan dengan surga. Sayangnya, mereka yang berada jauh di atas tidak mendapat kehormatan tersebut, malah musuh besar mereka yang justru berbalik. Mereka sangat tidak puas dan tidak mau dihancurkan oleh bakat Charlie lagi. Ini sangat memalukan dan terhina. Mereka kaget, geram, tapi juga heboh. Membunuh Charlie terlalu sederhana, itu sangat membosankan. Sekarang, Charlie telah membuka batas suksesi darah, yang dapat dianggap sebagai tantangan kecil, memberi mereka minat yang besar. Saya ingin melihat apakah batas suksesi darah benar-benar abadi dan kebal. Bunuh dia. Putra Dewa Klan Peri, Cecilia dan yang lainnya mengangkat tangan mereka dan menunjuk ke arah Charlie. Begitu mereka selesai berbicara, langit di belakang mereka meledak. Kemudian, awan dan kabut bergulir, membawa sosok satu demi satu, ada yang terbang dengan pedang, ada yang terbang di awan, ada yang menunggangi binatang spiritual, atau ada yang mengendarai kereta. Ada puluhan ribu dari mereka, dan mereka semua adalah pengikut putra Dewa Peri. Di antara mereka, yang terlemah adalah kuasi suci, dan ada banyak raja kuasi suci, semuanya penuh dengan niat membunuh. Puluhan ribu orang diselimuti kegelapan, seperti lautan hitam, menyapu Charlie. Hutang darah harus dilunasi dengan darah, Charlie meraung, darah dan air mata darah mengalir deras, dan dia menyerbu ke arahnya, menyapu roh-roh jahat iblis. Seorang kuasi suci yang tidak memiliki senjata ajaib, tidak memiliki darah, tidak ada api sejati, tidak ada guntur langit, tidak ada mata peri, dan tidak ada senjata ajaib. Orang sia-sia sepertimu, bahkan jika kamu membuka batas suksesi darah, apa yang bisa kamu lakukan? Terburu-buru untuk membunuh. Yang di depan adalah pria jangkung dengan wajah ganas dan pedang naga di tangannya. Dia adalah orang suci.
pedang dengan cahaya yang sangat kuat dan dia ingin membunuh Charlie dengan satu pukulan. Charlie bergegas ke arahnya, menahan serangan pedang, dan bergegas ke pria besar itu dalam sekejap, langsung mencabik-cabik pria besar itu hidup-hidup. Astaga, dia merobek seorang tingkat suci hanya dalam satu gerakan. Semua orang gemetar karena terkejut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Meskipun pria besar itu mati, pedang naganya direnggut oleh Charlie. Dengan sekali sapuan, orang-orang yang bergegas ke arahnya dipotong-potong, dan tubuh serta jiwa mereka dimusnahkan. Bunuh. Sosok-sosok gelap datang satu demi satu, entah membuat segel besar atau memegang senjata ajaib. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Raungan Charlie mengguncang langit. Dia memegang pedang naga berlumuran darah di tangannya, dan dia seperti orang gila, menebas ke kiri dan ke kanan, tanpa metode apapun. Dia tidak mengelak, menghindar, atau bertahan. Siapapun yang menghalangi jalannya tidak dapat menghentikannya dari kehilangan jiwa dengan satu pedang, dan kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya. Adegan itu berdarah, dengan Charlie menebas jalur darah, tubuhnya berlumuran darah dan tulang, dan langit berlumuran darah. Batas suksesi darah adalah abadi dan kebal. Meskipun tidak ada senjata ilahi yang membantu dalam pertempuran, dan meskipun tidak ada sumber tubuh suci kuno, keadaan yang mendominasi ini memberinya cukup modal untuk membunuh sepanjang jalan. Tak seorang pun dalam barisan yang terdiri dari hampir 10.000 orang dapat menghalangi jalannya. Setiap langkah yang diambilnya dibantai. Dunia berubah menjadi merah darah, dengan anggota badan, kepala, tubuh yang terpotong, dan pecahan senjata ajaib tersebar di seluruh langit. Apakah ini seorang kuasi suci? Mulut biksu di keempat penjuru itu bergetar, hati mereka bergetar, dan wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Yang terlemah di antara 10.000 orang semuanya adalah kuasi suci, dan ada banyak raja kuasi suci, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya. Setelah darahnya dibuka, tidak akan ada kematian atau cedera. Jika ada yang melawan 10.000, akan sulit bagi 10.000 untuk menghentikannya. Suara terkejut itu berkumpul menjadi gelombang pasang. Korbankan formasi pembunuhan, ledakkan dia. Di tengah suara ngeri, terdengar teriakan marah yang mengguncang dunia. Formasi pembunuhan dikorbankan bersama, menghidupkan kembali kekuatan ilahi pemusnahan, dan menyapu ke arah Charlie. Puff. Darah berceceran, dan separuh tubuh Charlie hancur. Namun, batas suksesi darah abadi dan kebal, dan kekuatan pemulihannya sangat besar. Tubuhnya yang rusak pulih seketika. Bunuh. Suara Charlie seperti guntur, dan sepasang mata hitam menatap tahta di ujung sosok itu. Orang-orang yang bergegas ke arahnya diabaikan secara langsung, dan pisau naga menebas secara acak, dan darah dan daging beterbangan kemana-mana. Sosok-sosok di langit semuanya mengambil tindakan untuk membunuh, baik dengan senjata magis atau formasi pedang pembunuh, namun mereka kewalahan. Langit yang kosong hancur dan runtuh, dan langit serta bumi kehilangan warnanya. Charlie tidak takut, dan dia menggunakan tubuhnya untuk melawan. Pedang naga berayun, dan cahaya pedang yang panjangnya 100 kaki tiba-tiba muncul, dan potongan kabut darah melonjak. Dia benar-benar seperti dewa iblis yang tak tertandingi, bermandikan darah, menginjak gunungan mayat, meneteskan lautan darah, bertarung di hutan belantara, membunuh langit dan menghancurkan, bertarung dengan bumi menangis dan langit melolong. Semua orang di langit ketakutan, dan tangan yang memegang pedang bergetar, dia terlalu kuat, seperti dewa kematian dari neraka. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Charlie bergegas untuk membunuh, menyapu dengan roh jahat iblis dan menelan potongan langit dan bumi. Suaranya seperti guntur abadi, dan langit bergemuruh. Ribuan orang jatuh, dan sosok mereka berubah menjadi abu dan dihancurkan oleh kejahatan yang mengerikan. Ini adalah gambaran pelanggaran hukum yang berdarah-darah. Hampir 10.000 orang terbunuh, dan mereka dikalahkan sepenuhnya. Mereka terus-menerus dipaksa mundur olehnya sendirian, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Sekelompok sampah. Putra klan jiwa mendengus dingin, datang dari langit, dan langsung menuju Charlie untuk membunuhnya. Dan 9 rantai keteraturan tiba-tiba muncul di sekelilingnya, masing-masing bergemuruh, seperti ular. Itu adalah rantai pengunci jiwa, diukir dengan rune, dan ditujukan pada jiwa. Setelah dikunci, tubuh asli akan dilarang. Dentang. Suara rantai besi terdengar, dan putra klan jiwa mengambil tindakan. 9 rantai pengunci jiwa dikorbankan bersama dan ditembakkan ke arah Charlie. Melihat bahwa itu adalah putra klan jiwa, Charlie memotong jalan berdarah dengan pedangnya dan langsung menargetkan putra klan jiwa.
Rantai pengunci jiwa itu hancur di tempat dan ditelan oleh roh jahat. Putra klan jiwa mendapat serangan balik dan mundur selangkah, lalu seteguk darah muncrat. Hendak menekan raja ini. Putra dari klan jiwa meraung dengan marah, dan cahaya keluar dari sela-sela alisnya, yang ternyata adalah senjata ajaib. Melihat lebih dekat, itu adalah kuali, atau lebih tepatnya, itu adalah kuali Dewa Kekacauan Charlie, dan cahaya menekannya. Yang lucu adalah kuali Dewa Kekacauan terbang setengah jalan sebelum berbalik, menghantam putra Dewa klan jiwa hingga terhuyung-huyung. Orang-orang dari seluruh dunia ingin tertawa. Orang ini menggunakan kuali kelahiran Charlie untuk menekan Charlie. Apakah otakmu basah? Putra Dewa klan jiwa memuntahkan darah, terluka parah, dan sangat marah. Otaknya tidak diisi air, melainkan ditendang oleh keledai. Kuali Dewa Kekacauan belum disempurnakan, tapi dia mempertaruhkan nyawanya sendiri dan menggunakannya untuk menekan Charlie, yang merupakan pemilik sejati dari kuali Dewa Kekacauan. Ini saat yang tepat, jika seseorang tidak memperhatikan, dia akan ditendang ke belakang dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Charlie datang untuk membunuhnya dan menutupinya dengan telapak tangan yang seberat gunung. Klan putra jiwa berlutut di tempat, sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya yang kuat dihancurkan menjadi genangan daging dan darah. Selamatkan aku. Jiwa putra dewa klan jiwa melarikan diri dari lautan jiwa dan tidak berani bertarung lagi. Dia melarikan diri ke putra dewa klan peri dan yang lainnya. Dia takut, sangat takut, matanya dipenuhi rasa takut. Dia adalah orang suci, tapi dia dikalahkan sepenuhnya dalam 3 gerakan. Lucunya, lawannya hanya memiliki batas warisan darah yang begitu kuat hingga ia tak mampu bersaing. Saya menghitung dengan jari saya, orang itu ada di sini untuk membunuh orang. Di antara penonton, lelaki tua itu mulai berpura-pura menjadi stickman lagi, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Sampah. Putra Dewa Iblis dan Putra Dewa Klan Dewa mencibir, naik ke langit, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dan bergandengan tangan untuk membunuh. Keduanya membagi asal-usul tubuh suci kuno, dan ki serta darah mereka sama agungnya dengan laut, dan tubuh serta kekuatan mereka semuanya ditingkatkan. Justru karena itulah mereka menjadi begitu sombong hingga ingin membunuh Charlie dengan seluruh kekuatan mereka, yang membuatnya sangat marah. Charlie melintasi langit, dan kuali Dewa Kekacauan yang tergantung di atas kepalanya berubah menjadi pedang pembunuh, menebas ke arah putra Dewa Klan Jiwa. Matanya yang gelap kusam, penampilannya menakutkan, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan. Putra Dewa Klan Jiwa ditebang dengan pedang, rohnya hancur berkeping-keping, dan dia hampir kehilangan jiwanya dan melarikan diri dengan putus asa. Kematian. Mata Putra Dewa Iblis penuh dengan keganasan. Dialah yang pertama membunuh. Dia memegang pedang iblis dan menebasnya bersama cahaya pedang. Charlie tidak mengelak atau menghindar, tapi tetap menyerang Putra Dewa Klan Jiwa. Karena kurangnya pertahanan, dia terkena pedang Dewa Iblis, selokan berdarah terpotong dari atas kepala hingga telapak kakinya, dan dia hampir dibunuh oleh Putra Dewa Iblis. Darah berceceran, dan tulang-tulangnya yang gelap masih terlihat melalui lukanya, yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Charlie menahan pedang dengan kuat dan mencapai Dewa Putra Klan Jiwa. Telapak tangannya ditutupi dengan karakter segel, dan langit menekannya. Putra Dewa Klan Jiwa tiba-tiba berbalik, matanya penuh darah, matanya penuh kegilaan, dan alisnya terus-menerus memancarkan cahaya ilahi. Masing-masing cahaya ilahi dibungkus dengan senjata ajaib, tungku tembaga, pedang pembunuh, manik ilahi, segel harta karun, satu demi satu, seperti bintang terang, ada ratusan di antaranya, mengenai Charlie pada saat yang sama. Namun, meski ada banyak senjata ajaib, mereka masih tidak dapat memblokir telapak tangan Charlie. Suara pecahnya harta karun terdengar, dan potongan-potongannya berjatuhan. Perlindungan yang dibentuk oleh kerja keras klan putra jiwa dipatahkan oleh telapak tangan Charlie, dan jiwa menjadi transparan di tempat. Charlie mengayunkan pedang kekacauan dan menebas galaksi. Tidak, tidak, tidak. Mata putra dewa klan jiwa menonjol. Tidak peduli seberapa keras dia meraung, dia tidak bisa lepas dari pemenggalan kepalanya. Pada saat ini, putra dewa klan dewa tiba, satu dalam dua bentuk, ketiganya memegang pedang pembunuh di tangan mereka, dengan wajah garang. Charlie dipukul lagi, dan ditebas satu demi satu. 3 cungkil berdarah ditandai di tubuhnya, dan dia hampir hancur berkeping-keping. Putra Dewa Iblis datang lagi, dan segel harta karun ditembakkan ke bawah, menekan Charlie begitu kuat hingga dia terhuyung dan tubuhnya hampir roboh. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Putra Dewa Iblis menyerang seperti hantu,
dan dengan telapak tangan seperti pedang ajaib, dia melepaskan salah satu lengan Charlie. Adegannya sangat berdarah sehingga orang yang melihatnya tidak tega melihatnya. Charlie meraung, mengangkat segel harta karun, dan menebas putra Dewa Iblis dengan satu pedang. Dia membalikkan tangannya dan menamparkan dua klon putra Dewa klan Dewa sampai mati. Putra Dewa-Dewa sendiri juga dipaksa keluar dengan satu telapak tangan dan satu pedang. Bunuh. Cecilia juga datang, dengan senyum ganas di wajahnya. Dia menyerang dari belakang dan membelah punggung Charlie dengan pedang, merobek tulang punggung Charlie yang berdarah. Charlie tiba-tiba berbalik, dengan telapak tangan yang tak tertandingi, yang ditutupi dengan karakter segel yang kacau, membelah darah dan tulang Cecilia. Putra Dewa klan peri juga ada di sini, menguasai langit, dan mata peri kirinya bersinar dengan cahaya misterius, memberkatinya dengan kekuatan bertarung. Dia tersenyum dan menatap Charlie. Pedangnya mengeluarkan dentang tajam, menebas Bima Sakti, membelah langit dan bumi, dan membunuh separuh tubuh Charlie. Charlie kembali ke puncaknya dalam sekejap, dan 9 jalan dan 8 kehancuran bergegas maju melawan langit. Bahkan putra Dewa klan peri pun terkejut kembali. Untuk ini, dia juga membayar harga yang sangat mahal. Yang memukulnya dengan keras kali ini adalah tubuh ilahi nirwana yang sulit ditangkap, yang memotong separuh kepalanya dengan satu pedang. Dia berlumuran darah dan tulang dan tidak lagi memiliki bentuk manusia. Bahkan jika dia dalam keadaan abadi, dia tidak bisa menahan bekas luka kematian, orang lain terlalu kuat. Belum mati, putra Dewa Pemakaman Surga, Tianchan, dan putra Dewa Pemakan Jiwa berdiri di langit, masing-masing tersenyum dengan tenang, dan bersama-sama mereka mengaktifkan pedang kuasi Kaisar Agung Fenji dan menebas ke arah Charlie di udara. Ketiganya jauh lebih dapat diandalkan daripada putra Dewa Klan Jiwa, dan mereka telah bekerja sama untuk menyempurnakan roh senjata terlarang di pedang kuasi Kaisar Agung. Kekuatan senjata kuasi Kaisar Agung menghancurkan langit dan bumi, dan langit yang luas terbelah dan runtuh sedikit demi sedikit. Charlie dipotong hidup-hidup dan langsung berubah menjadi kabut darah. Tetesan darah memenuhi langit, yang sangat mempesona. Batas warisan darah adalah keabadian dan sangat kuat, tapi itu saja. Sudut mulut putra Dewa klan peri sedikit terangkat, penuh godaan. Ini adalah harga yang kamu bayar karena memprovokasiku. Cecilia tersenyum galak, merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Dalam pengepungan ini, kita telah meraih kemenangan yang tak tertandingi. Para putra dewa lainnya juga menunjukkan gigi putih mereka. Hei, ada desahan dari segala arah, bahkan jika batas warisan darah dibuka, dia tetap tidak bisa lolos dari kematian. Sungguh tubuh kuno yang suci, dihancurkan seperti ini. Banyak orang merasa menyesal dan tidak bisa. Tidak membantu tetapi kesedihan. Dunia ini seperti ini, terlalu kejam. Tubuh suci kuno terlalu bodoh. Dia datang ke sini untuk mati demi sekelompok pecundang yang tidak berguna. Terlalu banyak orang yang menghela nafas dan menggelengkan kepala. Saya belum selesai. Sebelum seseorang selesai berbicara, dia membeku dan menatap kehampaan dengan tidak percaya. Di sana, setetes darah melayang, mekar dengan cahaya peri. Di bawah tatapan semua orang, setetes darah itu tiba-tiba berubah menjadi wujud manusia, dengan rambut berlumuran darah, pakaian berlumuran darah yang ganas, dan tubuh yang kokoh, berdiri seperti gunung, dengan sepasang mata hitam yang memancarkan cahaya dingin. Itu adalah Charlie, yang mengubah bentuk manusianya dari setetes darah, dan roh jahat itu terbuka lagi, melonjak dan berguling, menyapu langit dan bumi. Ibu, ayo menjauh, kalau tidak kita akan mati. Langit meledak, dan suara-suara mengerikan menyatu menjadi gelombang laut. Dia benar-benar abadi. Orang-orang tua itu mendecakkan lidah mereka, menyeka mata mereka, dan menatap ke sisi itu. Bunuh. Dengan suara ngeri, putra Dewa Klan Peri dan yang lainnya berteriak dengan marah, dan mengepung Charlie dari segala arah, mengertakkan gigi dan tampak sama ganasnya dengan hantu jahat. Terkejut, mereka juga terkejut, terlihat tidak percaya. Dalam keadaan seperti itu, pukulan mematikan pedang kuasi Kaisar Agung bahkan tidak bisa membunuh Charlie, itu terlalu keterlaluan. Saat dia berbicara, putra Dewa Klan Peri mengangkat telapak tangannya ke arah langit, dan sebuah formasi muncul di telapak tangannya, yang merupakan formasi pembunuhan. Charlie terdiam dan menatap langit dengan tenang. Dia bergerak melawan langit dan mengubah bumi dalam sekejap, bertukar tempat dengan putra Dewa Iblis. Setelah berpindah, putra Dewa yang jahat itu menderita bencana besar. Formasi pembunuhan putra Dewa Peri begitu sombong, menghancurkan tubuh fisik kuat putra Dewa Iblis dengan satu pukulan. Segel keempat arah, Cecilia berteriak dengan marah.
Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang yang mengelilingi Charlie semua menggunakan kekuatan magis mereka untuk memblokir, dan dunia yang kacau segera memblokir. Namun, larangan seperti itu seperti hiasan di depan Charlie. Itu memang sebuah hiasan. Dia berada dalam kondisi batas warisan darah. Dia memiliki bonus dalam kekuatan dan bonus dalam seni rahasia dan kekuatan magis. Sekalipun ruangnya tertutup, sulit menghentikannya mengubah dunia. Dalam sekejap, dia bertukar tempat dengan Putra Dewa Iblis, dan langsung tiba di depan Dewa-Dewa Penguburan Surga, Tian Ken dan Putra Dewa Pemakan Jiwa. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk merebut pedang kuasi Kaisar Agung. Dalam kondisinya saat ini, satu-satunya hal yang benar-benar dapat mengancam hidupnya adalah senjata kuasi Kaisar Agung yang menghancurkan dunia. Bunuh. Mereka bertiga bekerja sama untuk mengaktifkan pedang kuasi Kaisar Agung. Kekuatan kuasi Kaisar Agung begitu kuat hingga menghancurkan. Bukan terserah kamu. Kata-kata Charlie menusuk tulang, dan dia sudah melarikan diri sesaat sebelum pedang kuasi Kaisar Agung menebas. Pedang kuasi Kaisar Agung menebas, membelah langit dan bumi, dan menjungkirbalikkan alam semesta. Di saat yang sama, Charlie membunuhnya di depan Putra Dewa Pemakaman Surga. Ekspresi Putra Dewa Pemakaman Surga berubah dan dia segera mundur, tapi Charlie lebih cepat dan menyusulnya, dan memukulnya dengan telapak tangan yang membuatnya muntah darah. Mati. Putra Dewa Pemakaman Surga mencabut pedang kuasi Kaisar Agung, dan dengan pedang kuasi Kaisar Agung di tangannya, menyerang Charlie. Satu orang memegang pedang, dan kekuatannya sangat berkurang. Charlie melawan dengan tubuhnya, dan separuh tubuhnya terpotong. Dia mencapai Putra Dewa Pemakaman Surga dan melepaskan lengannya dengan satu telapak tangan. Putra Dewa Pemakaman Surga terbang melintasi langit, dan lengan yang terpotong, masih memegang pedang kuasi Kaisar, jatuh dari langit. Hentikan dia. Putra Dewa Klan Dewa dan Putra Dewa Klan Iblis meraung, seperti dua sinar cahaya menyinari mereka keesokan harinya. Pedang kuasi Kaisar Agung terlalu kuat untuk diambil oleh Charlie. Jika dia mengambil alih pedang keheningan yang membara, konsekuensinya akan menjadi bencana. Namun, mereka masih lambat, tidak hanya mereka, bahkan tubuh ilahi nirwana yang sulit ditangkap tidak dapat mengejar ketinggalan. Sama seperti itu, di bawah pandangan semua orang, pedang kuasi Kaisar Agung diambil ke tangan Charlie. Kalian semua akan dikuburkan bersamanya. Kata-kata dingin keluar dari mulut Charlie dan bergema di seluruh langit tanpa batasan, membawa niat membunuh yang luar biasa dan keagungan tertinggi. Kamu pikir kamu ini siapa? Putra Dewa Peri tersenyum tipis, mata kirinya mekar dengan cahaya peri, dan pupilnya berputar seperti roda peri. Segera, dengan mata kirinya sebagai pusatnya, riak tak terlihat menyebar ke segala arah, menyebabkan ruangan bergetar. Tiba-tiba, api hitam menyala di tubuh Charlie. Putra Dewa Peri memang berbakat. Dia baru saja mengambil mata abadi dan membangunkan Amaterasu yang menentang surga. Charlie terlalu kuat, begitu kuat hingga dia takut, jadi dia terpaksa menyia-nyiakan umurnya untuk menggunakan Amaterasu untuk membakar Charlie. Apa itu? Apa yang dilakukan Putra Dewa Klan Abadi terhadap Charlie? Para penonton terkejut dan menatap api hitam itu. Metode terlarang dari roda mata abadi 6 jalan, roda abadi Amaterasu. Seorang biksu yang lebih tua menarik napas dalam-dalam. Amaterasu. Itu adalah kekuatan antara ruang dan waktu dan separuh ruang dan waktu yang terjalin oleh kekuatan ruang dan kekuatan dunia. Itu muncul dalam bentuk api. Sekali dinyalakan, itu dapat membakar segalanya. Charlie, aku tidak menyangka akan membangunkan Amaterasu. Putra Dewi Peri tersenyum, dan senyumnya menakutkan. Tubuh Charlie bergetar hebat, dan api Amaterasu menyebar, membakar seluruh tubuhnya, bahkan setiap tulang dan setiap tetes darah tersulut dengan api gelap. Dari kejauhan, dia tampak seperti orang yang terbakar. Kejutan, sungguh kejutan, tidak pernah terpikir bahwa Putra Dewa Klan Abadi akan membangunkan Amaterasu dalam waktu sesingkat itu. Mata abadi 6 jalan adalah mata klan peri. Hanya mereka yang memiliki darah klan peri yang dapat mengerahkan kekuatan puncaknya. Fakta juga membuktikan bahwa Amaterasu lebih mendominasi di tangan Putra Dewa Peri, dan mampu membuat setiap bagian tubuhnya terbakar api. Ini lebih kuat dari Amaterasu yang ia gunakan. Sekarang, Charlie benar-benar sudah selesai. Orang-orang dari seluruh penjuru tampak khawatir, dan terlalu banyak orang yang berkeringat untuk Charlie. Kamu masih hidup setelah dipukul oleh Amaterasu, Cecilia tersenyum galak, memandangi api yang menyala-nyala dengan senang hati. Teknik terlarang dari roda abadi benar-benar hegemonik. Putra Dewa dan yang lainnya semua melirik ke arah Putra Dewa Peri. Mati,
Mati, putra Dewa Peri tertawa dengan sabar, tidak bermoral, dan mesum seperti setan. Namun, dia tersenyum dan tawanya tiba-tiba berhenti. Pantas saja dia seperti ini, itu karena api Amaterasu tidak membakar Charlie, dan Charlie masih berdiri di langit. Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa sekali Amaterasu menyala, itu dapat membakar segalanya? Para biksu muda yang menyaksikan pertempuran itu semua memandang ke arah biksu tua yang berbicara sebelumnya. Saya hanya mendengarkan apa yang dikatakan nenek moyang saya. Amaterasu tidak efektif. Cecilia dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Mereka semua adalah putra dan putri para dewa, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Amaterasu sangat mendominasi, tetapi itu tidak berpengaruh pada Charlie. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Hal yang paling sulit untuk diterima adalah bahwa putra Dewa Peri mengaum seperti anjing gila. Sulit untuk menerima bahwa Amaterasu tidak efektif melawan Charlie. Namun, bagaimana dia tahu bahwa bukan Amaterasu tidak efektif melawan Charlie, tetapi batas suksesi darahlah yang melawan Amaterasu. Setelah roda abadi Amaterasu dinyalakan, itu akan hancur total. Setelah batas warisan darah dibuka, Anda tidak akan terbunuh atau terluka. Jelas sekali, kedua hal ini adalah dua hal yang ekstrim. Namun, Charlie berada dalam kondisi batas suksesi darah, dan saat dia terus-menerus dibakar, dia terus-menerus dilahirkan kembali. Saat roda abadi Amaterasu membakarnya, batas suksesi darah akan memulihkannya. Ini adalah konfrontasi antara dua hal ekstrim. Suara terbakar di tangan Charlie terdengar, dan kekuatan kuasi Kaisar Agung muncul. Batasan warisan darah, tidak ada kematian atau cedera, bahkan Amaterasu dapat mengeraskan baja, dia tidak memiliki keraguan dan ingin membunuh. Saat angin dingin bertiup, pedang hitam tipis tiba-tiba muncul dan menebas kepalanya, pedang penghancur. Orang yang mengambil tindakan adalah tubuh ilahi Nirwana, yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan bergegas membunuh Charlie dalam sekejap. Pada saat kilat dan api, Charlie melarikan diri dan menyapu tubuh ilahi Nirwana dengan sapuan telapak tangan, lalu dia melambaikan pedang kuasi Kaisar Agung dan menghapus tanda ruang dan waktu dalam radius 10.000 kaki. Tubuh ilahi Nirwana mengerang dan melangkah mundur. Sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri, pedang keheningan yang terbakar milik Charlie telah tiba. Tubuh ilahi Nirwana berubah warna, dan serangan diam-diam adalah kekuatannya. Dalam konfrontasi langsung, dia jauh dari lawan Charlie. Belum lagi Charlie memegang pedang kuasi Kaisar Agung, kekuatan suci dan tingkat kultivasinya tidak akan pernah mampu menandinginya. Darah memercik, dan tubuh ilahi Nirwana langsung hancur. Jiwanya keluar dari tubuh fisiknya, menggunakan kekuatan magis yang menantang surga untuk melarikan diri ribuan kaki jauhnya, tidak pernah berani bertarung lagi. Tubuh ilahi Nirwana, yang keterampilan membunuhnya tak tertandingi di zaman kuno dan modern, dikalahkan dengan sangat memalukan. Orang-orang dari seluruh penjuru menghela nafas. Suatu hari nanti, aku akan memenggal kepalamu. Tubuh ilahi Nirwana melarikan diri, tetapi suara dingin bergema. Dia pergi, tapi guntur surgawi terbang kembali. Itu adalah guntur surgawi milik Charlie, yang sebelumnya diambil oleh tubuh ilahi Nirwana. Sekarang setelah dia dikalahkan, guntur surgawi juga kembali. Charlie tidak mengejar tubuh ilahi Nirwana. Bukan karena dia tidak mengejarnya, tetapi karena dia tidak dapat mengejarnya. Tubuh ilahi Nirwana tidak tertandingi dalam kekuatan membunuhnya, dan kecepatan melarikan diri juga tidak dapat ditandingi. Dia akan membunuh tubuh ilahi Nirwana, tapi tidak sekarang. Pergi, sebelum Charlie memulai pembunuhan besar-besaran, putra dewa dan pengikut mereka melarikan diri satu sama lain. Charlie sekarang berada dalam kondisi warisan darah yang terbatas, yang secara alami tidak terkalahkan, jadi mereka hanya dapat menghindari tepian untuk sementara dan melarikan diri secara terpisah. Bunuh. Charlie menjadi kejam, mencapai langit dalam satu langkah, mengayunkan pedang kuasi Kaisar Agung, dan menggambar jurang di langit dan bumi. Dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Ribuan orang berubah menjadi kabut darah. Ada hampir 10.000 orang, dan tidak ada yang bisa menghentikan pedangnya. Ini adalah pembantaian sepihak, kemanapun dia lewat, selalu ada kabut darah, dan kepala serta tubuh beterbangan ke langit. Bahkan putra arogan dari klan peri melarikan diri seperti anjing yang berduka. Seseorang telah menggunakan formasi teleportasi untuk mencoba melarikan diri. Kalian, kita tidak bisa pergi. Suara marah Charlie mengguncang langit, dan tanah iblis gelap di bawah kakinya menyebar tanpa batas ke segala arah. Segera, dunia runtuh dan ruang hampa menjadi kacau.
Mereka yang menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri semuanya dipaksa keluar, dan lebih buruk lagi, mereka berubah menjadi gumpalan kabut darah di tempat. Dunia runtuh, ruang spasial berada dalam kekacauan, dan jalan menuju formasi diblokir. Hampir 10.000 orang melarikan diri melalui udara, menunggu untuk melarikan diri dari dunia yang kacau ini sebelum pindah ke formasi teleportasi. Charlie menginjak langit, menyapu area itu dengan pedang, dan meraih ke belakang putra Dewa Iblis, menebas tubuh iblisnya dengan satu pedang. Tekan untukku. Putra Dewa Iblis meraung marah, dan cahaya iblis keluar dari alisnya, yang merupakan cermin ajaib dengan pola iblis. Charlie mengayunkan pedangnya dan menghancurkan cermin ajaib itu menjadi beberapa bagian dengan satu serangan yang tak tertandingi. Senjata ajaibnya rusak, dan putra Dewa Iblis juga mengalami serangan balasan. Tubuh iblis itu retak, dan darah iblis muncrat, yang sangat menyilaukan. Putra Dewa Klan Iblis yang bermartabat, seorang suci sejati, bukanlah tandingan pedang dari kuasi Kaisar Agung Charlie. Dia menelan setengah dari tubuh suci kuno, yang seharusnya menjadi setengah dari tubuh suci kuno. Sangat disayangkan dia berasal dari darah iblis, yang tidak sesuai dengan asal-muasal tubuh suci kuno, sulit untuk cocok dengannya, jadi dia bukanlah tubuh suci kuno, apalagi memiliki kekuatan tempur tak terkalahkan yang setingkat dengan tubuh suci kuno. Dibandingkan dengan dia, Charlie berbeda, dia berdarah biasa dan tidak memiliki konflik dengan asal-usul tubuh suci kuno. Selain itu, Charlie menghabiskan lebih dari 200 tahun dan masih gagal untuk sepenuhnya mengintegrasikan asal-usul tubuh suci kuno. Dalam waktu singkat ini, bagaimana ras iblis dan ras dewa bisa bersatu? Charlie melambaikan tangannya, dan dengan pukulan pedang lainnya, dia hancur total. Pada saat ini, tubuh iblis dari putra iblis dari ras iblis secara langsung berubah menjadi daging dan darah, dan hanya jiwa yang terbang keluar, mencoba melarikan diri jauh. Hutang darah harus dibayar dengan darah, Charlie mengejarnya sepanjang jalan. Jangan salahkan aku, itu semua salah Cecilia. Dialah yang menangkap teman lamamu. Putra Dewa Iblis itu ketakutan dan berteriak ngeri. Dia benar-benar mencium bau kematian, dan seluruh tubuhnya terasa dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke dunia bawah dan melihat neraka yang tak ada habisnya. Mungkin sampai saat ini, dia tidak tahu apa itu penyesalan, menyesali bahwa dia seharusnya tidak memprovokasi Charlie dan bahkan menyebabkan pembunuhan. Mata hitam Charlie bersinar dengan cahaya dingin, dan dia membunuhnya dengan satu pedang. Putra Dewa Iblis hancur di tempat, dan pangeran dari 9 klan kuno menjadi debu sejarah. Dia menyesal bahwa dia tidak memiliki dendam terhadap Charlie, tetapi dia membual tentang kekuatannya dan memprovokasi dewa jahat ini. Ketika dia mati, semua darah iblis di tubuhnya juga ditelan, tetapi asal mula setengah dari tubuh suci kuno yang diambil darinya dilucuti, menyilaukan dan dikembalikan ke Charlie. Setelah membunuh putra Dewa Iblis, Charlie langsung pergi ke putra Dewa terdekat dan menebas galaksi emas keesokan harinya. Putra Dewa tiba-tiba berhenti, berbalik, dan menggunakan kekuatan magisnya yang besar untuk membentuk perisai di depannya. Namun, meskipun perlindungannya kuat, itu tidak dapat menghentikan kekuatan pedang kuasi Kaisar Agung. Dia juga berlutut, perisainya hancur, dan tubuh dewanya juga terpotong, hanya menyisakan jiwanya. Aku adalah pangeran klan dewa, kamu tidak bisa membunuhku. Pangeran klan dewa juga takut, matanya penuh kepanikan, dan dia lari dan berteriak sepanjang jalan, mencoba menggunakan klan dewa untuk menekan Charlie. Dia juga menyesali bahwa dia seharusnya tidak menjadi musuh Charlie, menyesali bahwa dia seharusnya tidak menangkap teman lama Charlie, yang akan menyebabkan bencana berdarah dan seluruh hidupnya akan musnah. Hutang darah harus dilunasi dengan darah. Charlie menyusul dan mengayunkan pedangnya secara langsung, dan jiwa putra dewa klan dewa langsung terguncang. Setelah dia mati, separuh tubuh suci kuno lainnya yang dia ambil darinya juga kembali dan bergabung ke dalam tubuh Charlie. Seperti putra Dewa Iblis, garis keturunan klan dewa dan asal-usul tubuh suci kuno bertentangan, dan dia tidak mendapatkan kekuatan tempur dari tubuh suci kuno. Setelah kembali ke asalnya, Charlie menjadi tubuh suci kuno lagi, dengan energi dan darah yang lebih kuat, dan tekanan yang lebih tirani. Karena ini adalah tubuh suci kuno, ia kebal terhadap amaterasu, dan api di tubuhnya langsung musnah saat ia kembali ke asalnya. Ia tidak berhenti, ia mengejar dan membunuh sepanjang jalan, tubuhnya berlumuran darah dan tulang, bisa dikatakan ada gunungan mayat dan sungai darah. Putra Dewa Iblis yang melarikan diri ditangkap, dan ketika dia berhadapan langsung dengannya, kepalanya terpenggal dan tubuhnya terkoyak. Tidak
Tidak, tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Putra Dewa Iblis meraung dengan ganas dan berjuang keras, tetapi tidak mampu menembus kurungan telapak tangan Charlie, dan jiwanya terus runtuh. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Charlie dingin dan kejam. Kekuatan pemusnahan terbang di antara telapak tangan, jiwa Putra Iblis dihancurkan, dan sinar api emas dikembalikan ke Charlie. Itu adalah api peri, yang sebelumnya diambil oleh Putra Dewa Iblis, tapi sekarang ditangkap kembali dan diubah menjadi naga api yang mengelilingi Charlie. Bunuh. Charlie bahkan lebih haus darah, seperti iblis atau dewa pembunuh. Setiap makhluk hidup dibantai olehnya. Darah sekali lagi mengotori langit, dan lapisan kabut darah menutupi langit dan bumi berlumuran darah, dan mayat ada di mana-mana. Ini adalah pemandangan yang bahkan lebih menakutkan. Hampir 10.000 biksu, banyak di antaranya adalah Raja Kuasi Suci, sebenarnya diburu oleh Charlie sendirian. Tidak ada yang berani berbalik, tidak ada yang berani berbalik. Charlie telah menjadi mimpi buruk bagi mereka, menyeret mereka ke dalam jurang. Ini sangat menyegarkan, sangat menyegarkan. Semua orang di sekitar tampak bersemangat, terutama para biksu muda. Tubuh suci kuno sangat menyedihkan sebelumnya dan menyaksikan tanpa daya ketika teman lamanya terbunuh. Kali ini, dia akhirnya bisa membunuh mereka kembali. Benda suci yang diserahkan juga diambil kembali satu persatu. Ini adalah balasan dari dunia ini. Membunuh Charlie, teman lamanya, harus membayar harga yang pantas dia terima, membayar dengan darah. Kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati. Di tengah diskusi, suara gemuruh bergema di seluruh langit yang luas. Itu adalah Putra Dewa Darah, menyeret tubuhnya yang berdarah dengan rambut acak-acakan, menjadi gila karena keinginan untuk dikejar oleh Charlie. Kata-katanya membuat orang dimanapun tertawa. Nampaknya saat kamu membantai teman-teman lama Charlie satu persatu, kamu sudah bertekad untuk bertarung sampai mati. Sekarang, lucu sekali kamu mengucapkan kata-kata ini lagi. Bunuh, bunuh bajingan itu. Para biksu muda bersiap-siap. Banyak dari mereka yang memiliki dendam terhadap pembunuh darah ini dan ingin bergegas dan bertarung. Tak perlu dikatakan lagi, Charlie sudah mulai membunuh. Meski Putra Dewa Darah kuat, namun sulit baginya untuk melawan Charlie yang berada dalam ranah warisan batasan darah, apalagi Charlie masih memegang pedang kuasi Kaisar Agung. Tubuhnya berubah menjadi genangan daging dan darah, dan hanya jiwa yang lolos, meraung, kamu dan aku tidak memiliki kebencian sama sekali. Kamu juga tahu bahwa kamu dan aku tidak memiliki kebencian sama sekali. Charlie berteriak dengan keras, mata hitamnya berwarna merah darah, dan pedangnya memotong Putra Dewa Darah, bunuh teman lamaku, kamu harus membayar dengan nyawamu. Cecilia, ini semua adalah ulahnya, kami semua tersihir olehnya. Putra Dewa Darah meratap, api jiwa hampir musnah, matanya dipenuhi ketakutan, dan dia hampir berlutut, memohon belas kasihan. Kalau begitu pergi dulu dan tunggu dia di neraka. Mata Charlie penuh haus darah, dan dia menebas mayat berdarah itu dengan satu pedang. Pembunuhan yang bagus. Setelah Putra Dewa Darah dihancurkan, terdengar sorakan di seluruh langit, dan sekelompok murid muda mulai mencemooh. Di tengah sorak-sorai, sekelompok orang lainnya tersapu. Charlie sangat marah sehingga dia membunuhnya, dan cahaya dingin berlumuran darah dan air mata. Tidak peduli apa yang dia balas dendam, dia tetap meninggalkan penyesalan pada akhirnya. Ratusan orang yang bereinkarnasi mati karena dia. Jika nyawa dan kematian orang-orang ini dapat ditukar dengan kelangsungan hidup banyak reinkarnasi, dia tidak akan keberatan membiarkan musuhnya hidup. Namun, sekarang setelah orang tersebut meninggal, segalanya menjadi mustahil. Dia hanya bisa membunuh mereka dan menggunakan kepala mereka untuk memberi penghormatan kepada jiwa penduduk kampung halamannya di surga. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Dia benar-benar gila dalam membunuh, mengaum dan mengaum, memegang pedang kuasi Kaisar Agung di tangannya, menebas semua orang yang dilihatnya, bermandikan darah mereka. Darah dan air mata yang menutupi matanya telah mengaburkan pandangannya, dan yang bisa dilihatnya hanyalah pembunuhan. Langit dipenuhi kabut darah, ditutupi selubung berdarah. Bumi dipenuhi dengan mayat-mayat, sebagian besar adalah orang-orang tanpa kepala, dengan anggota badan yang patah dan lengan yang patah, serta pecahan senjata sihir yang rusak. Sungai-sungai besar dan gunung-gunung telah berubah menjadi neraka yang tak ada habisnya karena pembunuhannya, dan suara ratapannya lebih menusuk daripada ratapan hantu jahat. Suatu hari nanti, raja ini akan memenggal kepalamu. Raungan itu mencapai langit, datang dari Tianchan di sisi langit gelap. Dia telah melarikan diri dengan bantuan gerbang domain teleportasi.
Putra Dewa Pemakaman Surga juga melarikan diri. Dia mencoba yang terbaik untuk menyia-nyiakan masa hidupnya dan menggunakan metode rahasia untuk menghindari serangan pamungkas Charlie. Putra Dewa Klan Peri juga melarikan diri, dan itu adalah kemampuan magis Klan Peri untuk melarikan diri dari langit. Terlepas dari apakah itu Putra Dewa Pemakaman Surga, Tian Ken atau Putra Klan Peri, sebelum pergi, mereka semua mengertakkan gigi dan menatap Charlie, mata mereka penuh darah dan wajah mereka penuh keganasan. Charlie tidak mengejar mereka. Ada terlalu banyak orang, bahkan dia tidak bisa membunuh mereka semua. Selalu ada orang yang melarikan diri, dan dia tidak bisa menghentikan mereka. Dia menatap Cecilia, niat membunuhnya sangat dingin. Bencana darah dari waktu ke waktu semuanya disebabkan olehnya, dan orang-orang yang bereinkarnasi juga kehilangan nyawa karena dia. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah putri suku Phoenix. Nenek moyangku adalah Felicia Feng. Aku keturunannya. Dia baik padamu, desis Cecilia sambil lari. Saat ini, dia tidak memiliki sikap sombong dan main-main seperti sebelumnya, dia seperti seekor anjing yang berduka. Dialah yang merencanakan pengepungan ini, dia yakin akan kasih sayang Charlie yang besar, dan kemudian dia mengumpulkan banyak putra dewa untuk membuat jebakan. Pada awalnya, perampokan mematikan mereka sangat sukses. Menggunakan teman lama Charlie, dia memaksa Charlie untuk tunduk dan menyerahkan semua benda suci. Dia mengira Charlie sudah pasti mati. Namun, dia tidak pernah menyangka karena pembunuhan mereka, Charlie akan membuka batas warisan darah. Sejak saat itu, segalanya berubah. Situasi yang seharusnya menjadi kemenangan jadi berubah total. Hampir 10.000 orang dikalahkan oleh Charlie saja. Bahkan jika Felicia Feng datang sendiri, aku akan tetap membunuhmu, Charlie meraung, membelah dunia dengan pedang. Tubuh halus Cecilia terbelah dan terbang keluar. Darah Phoenix memercik ke seluruh langit, dan setiap tetesnya menyilaukan. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah keturunan Phoenix, dan nenek moyangku baik padamu. Cecilia menghadap Charlie, tersandung ke belakang, matanya dipenuhi ketakutan. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Charlie menjadi gila, mengangkat pedang kuasi Kaisar Agung, dan menebas Cecilia. Namun, sebelum dia bisa menyerang dengan pedangnya, cahaya surgawi melesat dari jauh, kekuatannya sangat menghancurkan. Charlie tertusuk di tempat, tubuh sucinya meledak, dan dia terbang keluar, menghancurkan lebih dari selusin gunung di sepanjang jalan. Sebagai generasi yang lebih muda, kamu harus berbelas kasih dan berbelas kasih. Mengikuti kata-kata Samar, seorang lelaki tua berjubah ungu datang ke langit dengan momentum agung yang membuat langit bergetar. Melihat lebih dekat, dia melihat bahwa itu adalah Taois Xiang yang berada di puncak Raja Suci Agung, hanya berjarak sehelai rambut dari mencapai tingkat kuasi Kaisar Agung. Charlie membekukan sosoknya dan memuntahkan seteguk darah. Matanya semakin merah darah, menatap Taois Xiang, penuh kekerasan dan niat membunuh. Sebelumnya, di kaki gunung spiritual di Gurun Barat, jika bukan karena Taois Xiang, dia pasti sudah membunuh Cecilia sejak lama. Sekarang, dia lagi yang melompat keluar untuk menyelamatkan Cecilia. Pada saat ini, niat membunuhnya terhadap Taois Xiang sama sekali sama dengan niat membunuh Cecilia, dan dorongan hatinya membuatnya gila. Bunuh dia, datang dan bunuh dia untukku. Cecilia tersenyum galak, tertawa terbahak-bahak, bersembunyi di balik Taois Xiang, sama menakutkannya dengan hantu jahat. Bunuh. Charlie meraung, memegang pedang kuasi Kaisar Agung untuk membunuh. Kebencian sekali lagi membutakan kebijaksanaannya, dan dia bahkan lupa bahwa dia sedang menghadapi Raja Suci Agung. Keras kepala, Taois Xiang memarahi dengan dingin, dia memandang Charlie dari posisi tinggi dan menamparnya dengan telapak tangannya. Tubuh suci Charlie meledak lagi dan terbang keluar. Meskipun dia berada dalam kondisi batas warisan darah, meskipun dia memegang senjata kuasi Kaisar Agung, dia tetaplah seekor semut di depan Raja Suci Agung. Namun meski begitu, setelah dia menstabilkan tubuhnya, dia masih bergegas dan ingin membunuh Cecilia di depan Raja Suci Agung. Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan, Taois Xiang mendengus dingin seperti guntur, dan melambaikan tangannya lagi, menyebabkan langit retak. Darah dan tulang Charlie beterbangan kemana-mana saat itu juga, dan wujud manusianya menghilang. Tapi dia gila, bangkit, dan menyerang lagi. Dunia bergemuruh, dan seperti seekor semut, dia menyerang berulang kali, namun mengeluarkan darah lagi dan lagi. Dunia yang luas berlumuran darah suci, dan setiap tetesnya mempesona. Berhentilah bergegasah. Para biksu yang menonton tidak tahan menontonnya,
berharap Charlie akan berhenti melakukan hal-hal bodoh. Itu adalah alam Raja Suci Agung, dan itu adalah puncak dari alam Raja Suci Agung. Hanya selangkah lagi untuk menjadi alam kuasi Kaisar Agung yang menakutkan. Jika Anda terburu-buru menyerang secara membabi buta, pada akhirnya Anda akan kehilangan jiwa. Namun, dia pantang menyerah dan sudah menjadi orang gila yang ingin membunuh Cecilia dan membayar hutang darahnya. Saya tidak tahu kapan, tapi gemuruhnya menghilang. Kali ini, Charlie yang berdarah tidak bangun. Pada saat ini, dia telah tersingkir dari batas warisan darah, daging dan darahnya kabur, dan dia telah kehilangan wujud manusianya. Senjata kuasi Kaisar Agung berlumuran darah, juga dimasukkan secara diagonal ke tanah, memadamkan cahaya pedang dan memusnahkan kegelapan. Taois Ziyang berjalan perlahan, menatap pedang kuasi Kaisar Agung dengan mata berbinar, dan mengambilnya dengan jentikan tangannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Charlie tetap bangkit, menyeret tubuhnya yang patah, terhuyung-huyung, meninggalkan jejak kaki berdarah selangkah demi selangkah, berlumuran darah. Kamu sedang mencari kematian. Taois Ziyang tampak dingin dan agung, sedikit mengangkat tangannya, dan menunjuk dengan cahaya ilahi. Kuali Dewa Kekacauan berdengung dan berdiri di depan Charlie. Suara benturan logam terdengar, dan Taois Ziyang mengarahkan cahaya ilahi dan menghantam kuali Dewa Kekacauan tanpa memihak. Percikan terbang keluar, dan kuali Dewa Kekacauan terbang keluar tanpa tergores. Cahaya peri di sekujur tubuh langsung dimusnahkan hingga ekstrim. Taois Ziyang menyipitkan matanya sedikit dan menatap ke arah kuali Dewa Kekacauan, seolah dia mengenali terbuat dari apa kuali itu. Dia mengulurkan tangannya dan menekan kuali Dewa Kekacauan dengan satu telapak tangan. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, penuh dengan keserakahan. Di sini, Charlie telah jatuh dari langit. Meskipun kuali Dewa Kekacauan memblokir pukulannya, dia juga mendapat serangan balasan. Api abadi dan guntur langit terbang keluar dan berubah menjadi seekor naga, mengelilinginya, menggulungnya dan melarikan diri ke kejauhan. Senior, dia kabur, Cecilia menunjuk ke kejauhan. Dia tidak bisa melarikan diri, kata Taois Ziyang dingin, berjalan melintasi langit, dan mengejar Charlie. Dia dipenuhi harta karun. Sebagai Raja Suci Agung, dia juga sangat menyukainya. Bentuk naga yang berubah dari api abadi dan guntur semuanya menderu. Mereka dengan panik menyerap esensi Charlie dan mengorbankan darah mereka sendiri sebagai ganti kecepatan, dan mereka hanya ingin membantu Charlie melarikan diri. Taois Ziyang tersenyum tipis, mengelus janggutnya, berdiri tinggi di atasnya, seolah berjalan di halaman, mengejarnya dengan santai. Cecilia juga sama, tersenyum galak, sangat bahagia. Putra Dewa dari klan Peri, Putra Dewa Pemakaman Surga, dan Tianchan juga kembali, begitu pula para pengikutnya, melonjak seperti ombak. Dengan Taois Ziyang yang duduk sebagai pemimpin, mereka tidak takut sama sekali. Mereka menunjukkan gigi putih mereka dan tersenyum menakutkan. Orang-orang di sekitarnya menghela nafas, diam-diam berpikir bahwa Charlie tidak bisa lepas dari kematian. Taois Ziyang akhirnya mengangkat tangannya, masih menunjuk ke arah Charlie dengan cahaya ilahi, mengunci jiwanya. Api abadi dan guntur langit meledak, dan bersama-sama mereka membentuk perisai. Tapi bagaimanapun juga, masih sulit untuk memblokir jari level Raja Suci Agung. Perisainya tertusuk, alis Charlie juga tertusuk, dan api jiwanya musnah di tempat. Tubuh suci kuno yang bermartabat dibunuh dengan satu jari. Tubuhnya berdarah, yang sangat mempesona, jatuh dari langit dan jatuh ke sungai, mengalir bersama ombak. Api abadi dan guntur langit ingin mengikuti tuan mereka, tetapi mereka ditekan oleh Taois Ziyang dengan lambaian tangan dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Setelah melakukan ini, dia menyingsingkan lengan bajunya dan naik ke langit. Mati, mati. Di belakangnya, terdengar tawa yang tak terkendali, itu dari putra Dewa Klan Peri, Cecilia dan lainnya, dengan wajah jelek dan kegembiraan yang gila. Bawa dia untukku. Cecilia mengertakkan gigi dan berkata, jadikan dia boneka untukku. Aku akan membuatnya berlutut di hadapan putri ini selama sisa hidupnya. Begitu dia mengatakan ini, para pengikutnya tidak bisa tidak sabar untuk menunjukkan kesopanan mereka, melompat ke sungai satu demi satu untuk menangkap Charlie. Yang aneh adalah lebih dari 100 orang melompat turun, tetapi mereka tidak menemukan Charlie dan tidak menangkap apapun. Cari dia, terus cari untukku. Cecilia tampak seperti anjing gila, ganas dan mesum. Dengar, aku terus mencarimu. Putra Dewa Klan Peri, Tian Ken, Putra Dewa Pemakaman Surga, dan yang lainnya juga meraung, rambut mereka acak-acakan, dan mereka bisa digambarkan sebagai anjing gila.
Dasar sekelompok bajingan. Orang-orang yang menonton di luar diam-diam mengutuk, kalian tidak akan berhenti sampai orang mati. Ini adalah sekelompok gunung, semuanya diselimuti kegelapan. Di kaki gunung, ada sebuah batu besar, dengan seorang lelaki tergeletak di atasnya, tak bernyawa dan tampak sangat tua. Charlie, ini Charlie, saya tidak tahu mengapa Charlie ada di sini. Di kedua sisi batu, satu di kiri dan satu lagi di kanan, ada dua lelaki tua. Salah satunya berkulit putih, satu berkulit hitam, satu gemuk dan satu lagi kurus, semuanya berpegangan tangan dan mengelilingi Charlie. Aku berkata, apa maksudmu dengan membawa orang mati? Lelaki tua gendut berbaju putih melirik lelaki tua kurus berbaju hitam, kamu sangat aneh. Menurutku dia terlihat seperti orang yang sama. Lelaki tua itu mengelus janggutnya, dan kata-katanya mengandung banyak makna mendalam. Seperti dia. Pria tua gemuk berbaju putih itu menyentuh dagunya dan mulai berputar di sekitar Charlie lagi. Setelah melihatnya, dia menyingsingkan lengan bajunya, mengeluarkan pisau cukur dari sakunya, dan mencukur janggut Charlie. Tidak ada janggut yang membingungkan wajahnya, Charlie menunjukkan wajah aslinya. Hei, lelaki tua gemuk berkulit putih itu hanya bisa menghela nafas. Dia sangat mirip dengan 6 jalan, dan dia juga memakai cincin yang sama, kata pria tua kurus berpakaian hitam, dan dia melirik cincin giok suancang di jari Charlie. Dia juga terlihat seperti kaisar bela diri abadi. Pria tua gemuk berbaju putih itu mencubit janggutnya, pantas saja kamu membawanya. Bagaimana? Apakah kamu bisa menyelamatkannya? Jangan membuat masalah, dia sudah mati. Lelaki tua gendut berbaju putih itu meletakkan tangannya di atas tangannya dan berkata, api jiwa telah padam. Hei, kita perlu membuat peti mati lagi. Lelaki tua kurus berbaju hitam itu mengeluarkan tas rokok dan menghisapnya. Lagi pula dia sudah mati. Aku harus menghajarnya. Saat aku melihat wajah yang persis seperti wajah 6 jalan, aku menjadi marah. Betapa memalukannya itu, kata lelaki tua kurus berbaju hitam itu, tapi dia juga dengan sadar melipat lengan bajunya. Namun, saat keduanya hendak memukuli tubuh Charlie dengan keras, tubuh Charlie yang mati justru bergetar. Saat berikutnya, lapisan cahaya peri menyelimuti tubuhnya. Samar-samar, hantu rubah muncul, menghidupkan kembali jiwanya yang telah musnah. Berkah sang rubah, lelaki tua kurus berbaju hitam itu mengangkat alisnya dan memandang dengan ragu ke arah lelaki tua gemuk berbaju putih itu. Siapa dia? Dengan mengorbankan 9 reinkarnasi, dia menanam berkah rubah untuknya. Bukankah ini gila? Pria tua gemuk berbaju putih itu menghela nafas, mendecakkan lidahnya. Itu sebenarnya tubuh suci kuno, atau asal-usul tubuh suci kuno David Chen. Kemana perginya? Itu tidak akan hilang sepenuhnya. Ini evolusi rahasia langit, ada wanita jalang yang meneruskannya kepadanya. Dengan kejahatan roh kaisar, anak ini telah bertarung dengan kaisar agung. Dia bangun, anak itu sudah bangun, kamu harus bertanya padanya. Setelah lelaki tua kurus berbaju hitam itu selesai berbicara, Charlie membuka matanya. Matanya keruh, kusam, dan penuh kebingungan. Setelah 1 atau 2 detik dalam keadaan kabur, dia perlahan-lahan sadar kembali dan mengingat kejadian sebelumnya, ratusan reinkarnasi mati, dia melakukan pembunuhan besar-besaran, dan dibunuh oleh Taois Ziyang dengan 1 jari. Apakah ini neraka? Dia bergumam sambil menatap langit yang gelap, ekspresinya penuh kesedihan. Sial, kamu bodoh sekali, bangunlah. Pria tua kurus berpakaian hitam itu berkata kepada Charlie. Charlie terkejut dan menyadari bahwa ada 2 orang lagi di sini. Ketika dia melihat lelaki tua gemuk berbaju putih itu, dia tampak seperti bukan apa-apa. Tapi ketika dia melihat lelaki tua kurus berbaju hitam itu, matanya tiba-tiba sedikit menyipit dan dia menatap mata kanan orang lain. Mata menakutkan itu memiliki tanda roda peri di pupilnya, perlahan memancarkan cahaya misterius. Mata roda abadi 6 jalan. Mata Charlie menonjol. Hei, kamu bisa mengenali ini. Bagaimana kabarmu? Pria tua kurus berbaju hitam itu menyeringai. Siapa kamu? Di mana aku? Charlie tiba-tiba berbalik dan menatap kedua lelaki tua itu dengan ekspresi waspada. Kami disebut hukuman surgawi dan kehancuran dunia. Nah, nama saya hukuman surgawi dan orang itu disebut kehancuran dunia. Nama ini sangat sombong. Pria tua gemuk berbaju putih itu menjilat rambutnya dengan sadar. Hukuman surgawi dan kehancuran dunia. Charlie mengerutkan keningnya. Dalam ingatannya, dia pernah menamai bonekanya itu, hukuman surgawi dan kehancuran dunia. Anak kecil, selamat datang di surga Su, apakah kamu senang?
Surga Su. Tubuh Charlie gemetar, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Lautan dewa bersenandung, dan kabut tebal. Dia tidak tahu bagaimana dia sampai di sini. Tidak heran dia memiliki mata abadi 6 jalan di mata kanannya. Matanya pasti diambil dari Jiang Taixu. Sebenarnya ada orang yang hidup di langit, dan dia adalah seorang kuasi kaisar agung. Kamu harus berterima kasih padaku, aku memancingnya keluar dari sungai untukmu. Saat Charlie merenung, lelaki tua kehancuran dunia menggosok tangannya dan tersenyum, matanya menyipit karena tawa. Tapi senyumannya, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, menakutkan. Terima kasih senior, karena telah menyelamatkan hidupku. Kebaikan ini tidak akan terlupakan, kata Charlie sambil berbalik dan hendak melarikan diri. Ini adalah area terlarang, dan hanya hantu yang ingin tinggal di sini. Tapi setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti lagi dan tersenyum sedih. Aku sudah mati, apa yang perlu ditakutkan? Omong kosong, kamu masih hidup dan menendang. Aku masih hidup. Charlie adalah tertegun sejenak. Ayo, beritahu kakek siapa yang menanam berkah rubah padamu. Kehancuran dunia menyodok Charlie. Berkah rubah. Charlie sedikit bingung. Ada orang-orang dari klan rubah yang mengorbankan diri mereka selama 9 reinkarnasi untuk menanam berkah untukmu. Baru setelah itu kami menyelamatkanmu. Kalau tidak, kami sudah menguburmu sejak lama dan memasang peti mati. Berkah rubah. Charlie bergumam dan mengerutkan kening, dia tidak asing dengan teknik abadi penjaga ini. Ketika dia berada di ibu kota bintang Suzaku, dia pernah mendengar Michelle Hu mengatakannya. Itu adalah teknik magis yang sangat mendominasi dan kejam, perlindungan yang dikumpulkan dengan mengorbankan 9 reinkarnasi. Meski cara ini hanya bisa digunakan sekali, namun sangat menakutkan. Di masa lalu, nenek moyang klan rubah menggunakan metode ajaib ini untuk membantu Kaisar Xianyun menghindari bencana. Ini adalah cerita yang bagus. Peri rubahlah yang menanam berkah rubah untukku untuk melindungi teknik keabadian, dan memblokir serangan mematikan 1 jari untukku. Charlie mengerutkan kening lebih dalam, tampak sedikit jelek. Pemberkatan rubah harus dibayar mahal. Tidak sulit baginya untuk membayangkan apa yang akan terjadi padanya, bahwa dia akan sepenuhnya berubah menjadi debu. Kebajikan dan kemampuan apa yang aku miliki hingga membuatmu membayar seperti ini? Charlie bergumam pada dirinya sendiri, merasa sangat bersalah. Namun, dia tidak tahu bahwa pada malam itulah dia menyelamatkannya dari iblis pohon dan membuatnya mengingatnya. Kamu linglung lagi. Orang tua hukuman surga bergidik, membawa Charlie, yang tenggelam dalam pikirannya, kembali ke dunia nyata. Apa hubunganmu dengan 6 jalan? Kehancuran dunia menyodok Charlie, masih tersenyum. Itu Charlie hendak berbicara bahwa 6 jalan adalah leluhurnya, tapi dia tiba-tiba berhenti. Ini adalah surga Su, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa 6 jalan adalah leluhurnya. Dia masih ingat Yamadachi mengatakan bahwa 6 jalan pernah menghancurkan daerah terlarang Xuan Huang satu persatu. Jika 6 jalan terkait dengan beberapa kerabat, mereka akan dikubur hidup-hidup jika mereka tidak dapat melindungi semuanya. Dia adalah musuhku. Charlie yang cerdas mengubah kata-katanya secara sadar dan bereaksi cukup cepat. Dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Kedua lelaki tua itu menatap cincin giok suancang di jari Charlie. 6 jalan memberikannya kepadaku. Dia mengatakan bahwa jika aku ingin menantangnya, berteriak saja ke cincin ini dan dia akan datang. Apakah cincin ini sangat ajaib? Saya juga belum mencobanya. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Tidak. Kedua lelaki tua itu buru-buru menolak Charlie. Tidak masalah jika dia terus berteriak seperti ini, jika 6 jalan benar-benar datang, langit mungkin akan runtuh. Memikirkan kejadian kuno itu, kedua lelaki tua itu tiba-tiba merasakan sakit di wajah mereka, dan mereka langsung terlempar keluar dari bayang-bayang. Jika tidak ada apa-apa yang ingin dikatakan kedua senior, junior ini akan pergi lebih dulu, kata Charlie sambil berbalik dan hendak pergi. Aku bahkan belum selesai bertanya, dan aku masih ingin pergi. Kehancuran dunia menahan Charlie dan berkata, katakan padaku dari mana kamu mendapatkan asal-usul tubuh suci kuno. Gua Dewa, Manchu Agung. Charlie tidak menyembunyikan apapun kali ini. Kamu dari Manchu Agung. Kata-kata Charlie bahkan membuat hukuman surgawi dan kehancuran dunia terkejut. Sepertinya kedua senior mengetahui Manchu Agung. Charlie menghela nafas lega dan menemukan harapan untuk keluar hidup-hidup. Sekarang mereka mengenali Manchu, itu akan mudah untuk ditangani. Kamu adalah Kaisar Manchu Agung. Kaisar ke-10 Manchu Agung. Dewa Pedang pernah berkata bahwa sesuatu yang mengejutkan telah terjadi pada Manchu Agung.
Apakah kamu mengetahuinya? Hukuman surgawi dan kehancuran dunia berkata satu demi satu. Itu aku yang memberitahu senior Dewa Pedang tentang kejadian itu, kata Charlie, menciptakan tirai air. Yang muncul di tirai air adalah adegan invasi iblis surgawi dan pertarungan Mancu Agung, setiap adegan berdarah. Melihat tirai air, bahkan ekspresi dua kuasi Kaisar Agung hukuman surgawi dan kehancuran dunia mau tidak mau berubah. Itu adalah tanah yang luas dengan pegunungan dan sungai, ditelan kegelapan, dengan darah di mana-mana, seperti neraka yang tak ada habisnya. 90 juta jiwa heroik Mancu Agung sedang bertempur, dan 90 juta biksu dari gerbang Tianxuan bertempur sampai mati. Satu demi satu, sosok-sosok berjatuhan menjadi genangan darah, dan setiap kehidupan terbunuh di tembok kota. Dengan tubuh mereka berlumuran darah dan tulang, mereka bertarung demi seluruh rakyat. Pengadilan surgawi membangun tembok besar yang berdarah, dan pertempuran tersebut hampir memusnahkan seluruh pasukan. Hukuman surgawi dan kehancuran dunia tetap diam, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Daerah terlarang juga milik seluruh langit dan seluruh alam, dan saya juga mengetahui gerbang semua surga. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dalam jangka waktu tertentu, Mancu Agung bertarung begitu sengit untuk melawan iblis surgawi. Mereka juga kaget. Mereka kaget karena Charlie benar-benar membunuh seorang Kaisar Agung. Prestasinya tak tertandingi. Mancu Agung telah ditemukan. Senior Dewa Pedang dan yang lainnya telah pergi mencarinya dan kali ini sedang dalam perjalanan kembali, kata Charlie. Tidak heran. Hukuman surgawi dan kehancuran dunia bergumam, tidak heran Dewa Pedang datang ke surga Su untuk mengundang Raja Surga untuk masalah ini. Mancu Agung telah memberikan kontribusi besar kepada dunia. Saya tidak meminta imbalan apapun. Saya hanya meminta kedua senior itu untuk melepaskan saya. Charlie berpegangan tangan dengan ekspresi yang sangat hormat. Itulah yang kubilang, kami juga tidak ingin membunuhmu. Raja Surga telah menetapkan bahwa siapapun yang berkelana ke surga Su akan dibunuh tanpa ampun. Namun, penduduk Mancu Agung tidak termasuk dalam daftar ini. Hanya saja anak-anak kecil dari gerbang Tianxuan disertakan. Jika mereka tidak main-main, kami hanya akan membuang mereka dan tidak pernah menyakiti kehidupan siapapun. Dan hak istimewa ini, Charlie tidak bisa tidak terkejut dan berpikir untuk dirinya sendiri, tidak heran aku tidak mati di dunia bawah. Jangan memikirkan area terlarang. Ini sama menakutkannya, tapi bagaimanapun juga, kami masih berhutang budi padamu. Hukuman surgawi dan kehancuran dunia meletakkan tangan mereka di tangan mereka dan tersenyum ramah. Karena itu sebuah bantuan, bisakah kedua senior itu pergi bersama juniornya untuk membunuh si brengsek siang itu? Raja Surga telah memutuskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meninggalkan surga Su kecuali dia. Siapapun yang melanggarnya akan mati. Sambil mengangkat bahu, ini adalah aturan surgawi dan tidak dapat dilanggar. Kalau begitu, tidak masalah jika meminta Raja Surgamu untuk pergi bersamaku. Raja Surgawi tidak ada di surga Su, dan sedang berada di Mancu Agung saat ini. Tidak masalah, dia tidak di sini, kalian berdua menyelinap keluar, Charlie menggosok tangannya dan tertawa. Ada batasan di surga, yang ditetapkan oleh Raja Surga sendiri di masa lalu. Jika kita berani keluar, kita akan musnah di saat berikutnya. Hukuman surgawi dan kehancuran dunia bergidik saat berbicara. Bodoh sekali. Charlie memandang mereka berdua dengan tidak percaya, tingkat kultivasi seperti apa yang kamu sebut Raja Surga. Puncak kuasi Kaisar Agung. Hukuman surgawi dan kehancuran dunia berkata satu demi satu. Kamu juga kuasi Kaisar Agung, dan kamu masih takut dengan pembatasan itu. Saya khawatir, jika Kaisar Xuan Huang datang, dia akan dihancurkan juga. Mengenai masalah ini, 130 Kaisar Xuan Huang semuanya jelas. Sebelumnya menjadi seorang kaisar, siapa yang belum pernah ke dunia kami? Mereka semua disetubuhi begitu keras oleh raja sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Kalian berdua membodohiku. Charlie mau tidak mau berdiri dan melihat ke atas dan ke bawah pada kedua lelaki tua itu. Kaisar Xuan Huang 130 tahun, berapa senioritas rajamu? Izinkan saya memberitahu Anda ini, ketika Kaisar Pangu masih kecil, raja saya bermain-main dengan penisnya. Bersambung.